Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1771 sampai bab 1780. Jangan bilang, kau tidak mengingat apapun sama sekali. Jawab Geralt, menggelengkan kepalanya dengan sedikit kebingungan. Tampaknya dia benar-benar tidak mengingat apa yang baru saja terjadi. Katakan padaku, mengapa kamu menelan mutiara vampir? Tanya Geralt. Lagi pula, jika lelaki tua itu tidak menelannya, dia tidak akan memasuki kondisi gila itu. Aku menelannya, jawab Old Flynn. Matanya melebar tak percaya saat dia menatap Geralt. Kamu melakukannya. Setelah menelannya, kamu berubah menjadi orang gila dan mulai menyerang kami. Jelas Geralt. Setelah mendengar semua yang telah terjadi dari Geralt, Old Flynn tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mutiara itu yang masih ada di tanah saat dia bergumam dalam kebingungannya. Hal terakhir yang kuingat adalah kamu memberikan mutiara itu kepada saya. Saya tidak tahu saya melakukan semua itu setelah itu. Menatap lelaki tua itu, Geralt merasa bahwa dia tidak berbohong. Sebut saja firasat. Tetapi Geralt memilih untuk mempercayai sudut pandang Old Flynn. Namun, jika Old Flynn benar-benar tidak mengendalikan dirinya saat dia mulai menyerang, itu jelas berarti bahwa mutiara vampir adalah sumber masalahnya. Tetap saja, jika itu masalahnya, mengapa tidak terjadi apa-apa pada Geralt ketika dia menyentuh mutiara tadi? Rahasia aneh apa yang ada di balik semua ini? Apapun masalahnya. Setelah berpikir sejenak, Geralt menyuruh Rai menyerahkan selembar kain. Begitu dia mendapatkannya, Geralt kemudian membungkus mutiara di dalamnya sebelum memasukkannya ke dalam tasnya. Lebih baik tidak memiliki barang yang menakutkan terlalu dekat dengannya. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akhirnya akan terjadi? Either way. Tidak lama kemudian sebelum Geralt dan yang lainnya berhasil menemukan jalan keluar dari wilayah vampir. Namun, sekarang setelah mereka akhirnya bebas, kelompok 5 tidak turun gunung. Sebaliknya, mereka pergi ke atas. Tak lama kemudian, salju mulai turun dengan cukup lebat. Tentu saja tidak membantu bahwa angin utara bertiup sangat kencang. Kenapa tiba-tiba turun salju? Tempat apa ini sebenarnya? Seru Rai terkejut. Jangan pikirkan itu dulu. Kita harus fokus mencari tempat berteduh. Jawab Geralt sambil mengawasi di mana saja mereka bisa bersembunyi dari salju. Setuju dengan Geralt. Kelima orang itu dengan cepat mulai mengintai daerah itu. Dan akhirnya, mereka menemukan sebuah gua yang gelap. Pada saat itu, salju turun begitu deras sehingga jelas bahwa badai salju akan segera datang. Dengan pemikiran itu, Geralt dan yang lainnya bersyukur bahwa mereka telah berhasil menemukan tempat berlindung sebelum itu terjadi. Setelah masuk, mereka menemukan bahwa itu adalah tempat yang cukup cocok untuk menunggu badai salju. Bahkan jika tidak, tetap saja terkubur oleh salju di antah-berantah. Namun, begitu mereka masuk sedikit lebih dalam, Rai dengan cepat mencubit hidungnya sambil menggerutu. Persetan. Bau mengerikan apa ini? Mendengar keluhan Rai, Geralt dan yang lainnya dengan cepat menangkap bau yang menyengat juga. Tak lama kemudian, itu menjadi sangat mengerikan sehingga mereka merasa ingin muntah. Meski begitu, mereka tidak punya banyak pilihan selain tetap di sini. Entah ini, atau mati di bawah lapisan salju. Tahan saja, beberapa hewan mungkin pernah ke sini sebelumnya. Jawab Geralt, mengangguk pasrah. Semua orang hanya duduk, berharap badai salju akan segera berakhir. Yang membuat mereka cemas, itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, bahkan setelah beberapa saat. Sementara mereka tidak menyadarinya, mereka berlima perlahan mulai tertidur. Sejujurnya, mereka tidak beristirahat sepanjang hari. Jadi masuk akal jika mereka berlima merasa benar-benar lelah. Meskipun tidur siang bukanlah masalah. Masalah sebenarnya adalah mereka tidak tahu apa yang menghuni gua ini. Dan tak lama kemudian, 2 kilatan merah terlihat datang dari dalam gua. Saat kedua kilatan itu mendekat, perlahan terungkap bahwa itu adalah mata beruang putih besar. Karena Geralt dan yang lainnya sedang tertidur lelap, tidak ada dari mereka yang tahu betapa berbahayanya situasi mereka saat ini. Bagaimanapun, setelah melihat 5 orang yang tertidur di pintu masuk gua, beruang itu tampak sangat tertarik pada Rai.
Fakta bahwa Rai mendengkur hanya menarik perhatian beruang itu lebih banyak lagi. Perlahan bergerak ke arah Rai. Beruang itu dengan cepat mulai menjilati wajahnya. 5 menit lagi. Ada apa, Geral? Apakah salju sudah berhenti? Gumam Rai yang mengantuk saat dia mulai menepuk wajah beruang itu. Begitu dia merasakan betapa berbulunya Geral yang tidak wajar, Rai langsung membeku. Ini bukan Geral, kan? Pada saat dia membuka matanya, Geral dan yang lainnya sudah menatap beruang itu dengan waspada. Memikirkan bahwa makhluk berbahaya seperti itu akan hidup di gua ini. Dengan seberapa dekat beruang itu, mereka semua bisa menciumnya dan bahkan merasakan kehangatan yang dipancarkan tubuhnya. Perlahan memberi isyarat agar Rai tidak bergerak tergesa-gesa. Rai menelan ludah sebelum perlahan berbalik untuk melihat apa yang dia tepuk. Dan hal berikutnya yang dia tahu, dia menatap lurus ke mata beruang putih. Seketika diliputi ketakutan. Beruang itu tampaknya merasakan itu, dan segera mengeluarkan raungan yang menakutkan. Melihat seberapa lebar rahang beruang itu sekarang, Geral segera menarik Rai menjauh dari beruang itu sebelum berteriak, "Lari!" Mendengar itu, anggota parti yang lain langsung berlari keluar gua bersama dengan Geral. Sejujurnya, mereka akan jauh lebih baik jika mereka tidak memilih untuk lari. Lagi pula, beruang putih itu langsung heboh ketika melihat seberapa cepat Geral dan rombongannya berlari. Pada akhirnya, itu adalah karnivora, dan dia sangat menginginkan daging segar, terutama dari manusia yang begitu lincah. Dengan itu, beruang putih dengan cepat mulai mengejar mereka. Secara naluriah berbalik untuk melihat. Rai ngeri ketika melihat beruang itu mengejarnya. "Hahei, sekarang, saya semua kulit dan tulang. Saudara, berhenti mengejarku," teriak Rai putus asa sambil terus melarikan diri dari beruang lapar. Ini adalah pertama kalinya dia dikejar oleh beruang putih. Dan dia berharap jika dia selamat, tidak akan pernah ada yang kedua kalinya. Apa pengalaman yang benar-benar mengerikan. Pada saat itu, Geral telah berhasil menemukan tempat yang aman bagi Juno dan 2 orang lainnya untuk bersembunyi. Berlari ke arah Rai, Geral kemudian berteriak, "Di sini, cepat!" Mendengar itu, Rai langsung berlari ke arah Geral. Melihat beruang itu masih mengincar Rai yang panik, Geral dengan cepat memanggil pedang Astrabais, berharap untuk menghabisi beruang putih itu. "Serahkan padaku, Ra, pergi bersembunyi bersama yang lain." Perintah Geral saat beruang itu mendekatinya dengan berbahaya. Membidik dari dekat, Geral kemudian menebas pedang begitu beruang itu cukup dekat. Sementara serangan itu bisa mengenai, Geral hanya berhasil membuat luka kecil di perut beruang. Dengan kata lain, beruang itu belum terlalu sakit. Sekarang karena kesal, beruang itu menghentakkan kakinya sebelum menyerang dengan ganas ke arah Geral. Hanya dalam sedetik, beruang itu sudah beberapa inci di depan Geral. Bahkan jika dia tidak mati karena dipukul oleh beruang putih, dia pasti masih terluka parah. Tentu saja, Geral tidak akan memberikannya kesempatan itu. Dodge berguling sampai dia tepat di bawah perut beruang putih. Geral kemudian menikamnya tepat ke binatang itu. Dengan seberapa keras beruang itu meraung sebagai tanggapan, Geral tahu bahwa dia akhirnya berhasil memberikan kerusakan besar pada beruang itu. Meski begitu, tusukan itu tidak cukup untuk membunuhnya. Faktanya, itu hanya membuat beruang itu semakin marah. Sekarang tampak seperti sudah gila. Beruang itu mulai menyerang Geral dengan semua yang dimilikinya. Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah situasi hidup atau mati, pemandangan Geral dan beruang yang melompat ke seluruh gunung sejujurnya cukup lucu. Bagaimanapun juga, setelah menyadari bahwa dia tidak akan bisa menangkap Geral, beruang itu tiba-tiba beralih target ke yang lain yang bersembunyi. Menyadari beruang itu berlari ke arah teman-temannya, Geral kemudian berteriak, "Hati-hati! Itu akan datang." Melihat beruang yang datang, rombongan Geral yang lain dengan cepat berusaha untuk membubarkan diri dari pohon yang selama ini mereka sembunyikan. Namun, sebelum mereka menyadarinya, beruang itu menabrakkan kepalanya tepat ke pohon. Meskipun tidak ada dari mereka yang terkena langsung oleh beruang itu, dampak besar dari tabrakan tersebut menyebabkan mereka berempat kehilangan pijakan untuk sesaat. Sayangnya, Juno mundur selangkah terlalu jauh dan sekarang dengan panik berusaha menyeimbangkan dirinya agar tidak jatuh tepat ke lembah. Setelah melihat itu, Geral langsung melesat menuju tempat kejadian. Memberi beruang putih tendangan keras, binatang itu akhirnya terbang ke bawah lembah. Dengan ancaman utama yang sekarang hilang, Geral kemudian bergegas menyelamatkan Juno. Sementara dia tepat pada waktunya untuk meraih tangannya, tanah di kaki mereka agak terlalu longgar, dan keduanya akhirnya jatuh tepat ke lembah. Mata terbelalak ngeri saat melihat teman-teman mereka jatuh ke lembah. Rai dan Nori hanya bisa berteriak, "Geral!
Jun, beberapa saat kemudian sebelum keduanya akhirnya terbangun lagi. Entah bagaimana, mereka berhasil selamat dari kejatuhan. Melihat sekeliling, mereka dengan cepat menyadari bahwa cabang liar telah mematahkan kejatuhan mereka. Apapun masalahnya, Geralt mendapati dirinya dengan cepat bertanya dengan nada khawatir. Apakah kamu baik-baik saja, Juno? Mengangguk halus, Juno kemudian menjawab. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit melukai lenganku. Aku kira itu keseleo. Melihat saat dia menggosok lengannya, Geralt dengan cepat mulai memeriksanya dengan mencubitnya dengan lembut. Setelah beberapa saat, Geralt menghela nafas lega saat dia berkata, "Ya, itu seharusnya hanya keseleo. Syukurlah itu bukan patah tulang." Mendengar itu, Juno merasa jauh lebih tenang. Tetap saja, dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke bawah. Mereka masih cukup jauh dari tanah. Itu tidak membantu karena gelap gulita di bawah sana. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang ada di sana sama sekali. Katakan, bagaimana kita bisa turun? Gumam Juno. Diam. Apakah kamu mendengar itu? Jawab Geralt sambil menatap gadis itu. Setelah mendengar itu, keduanya terdiam sejenak saat mereka menajamkan telinga mereka. Setelah beberapa saat, keduanya melebarkan mata mereka sebelum berteriak pada saat yang sama. Itu suara air yang mengalir. Katakan, Geralt, menurutmu, gumam Geralt saat dia berbalik untuk melihat Geralt. Memang, dari suaranya, sepertinya ada sungai di bawah sana. Jawab Geralt sambil mengangguk dengan percaya diri. Lalu, apakah kamu memikirkan? Tanya Juno sambil memperhatikan responnya. Melihat senyum halus di wajah Geralt setelah dia mengatakan itu, dia tahu bahwa Geralt telah menerima pesannya. Pada akhirnya, Juno mungkin satu-satunya orang yang bisa memahaminya begitu cepat. Kau mengenalku, Jun, karena kami tidak memiliki opsi lebih lanjut. Kami hanya dapat mengambil risiko. Jawab Geralt, karena jaraknya cukup jauh dan mereka tidak memiliki cara lain untuk turun. Mereka hanya harus mengambil risiko dan berharap mereka jatuh ke sungai. Sepakat, aku bersamamu. Juno sangat mempercayai Geralt. Itulah sebabnya dia tidak menentang saran berani jahat Geralt. Terlebih lagi, jika mereka melompat bersama, setidaknya mereka akan mati bersama. Meski tak perlu dikatakan, bertahan hidup bersama pasti masih menjadi tujuan utama Juno. Bagaimanapun juga, setelah mempersiapkan diri, Geralt kemudian menatap Juno sebelum bertanya, "Siap?" Melihat dia mengangguk dengan kuat, Geralt kemudian memeluknya erat-erat, sebelum keduanya terjun jauh ke dalam lembah. Jatuh lebih cepat, dan lebih cepat. Hanya beberapa detik kemudian ketika keduanya jatuh ke badan air yang mengalir dengan percikan besar. Seperti yang mereka duga, benar-benar ada sungai di dasarnya. Dan syukurlah mereka benar. Sungai menyelamatkan hidup mereka, apapun masalahnya. Sekarang setelah mereka masih hidup, Geralt yang selama ini tidak melepaskan Juno dengan cepat berenang Juno ke tepi sungai. Sekarang basah kuyup dan membeku karena air sungai terdiri dari salju yang baru saja meleleh dari pegunungan. Juno tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Melihat itu, dia tahu dia harus menghangatkan mereka sesegera mungkin. Dengan pemikiran itu, Geralt kemudian tanpa berkata-kata mulai berlari ke hutan terdekat untuk mengumpulkan cabang dan ranting kering. Setelah cukup, dia dengan cepat menggosok dua tongkat bersama-sama. Dan dengan gesekan yang cukup, api akhirnya mulai. Senang dengan seberapa baik cabang dan ranting terbakar, Geralt kemudian berseru, "Di sini, Juno. Cepat dan ambil pakaian apapun yang Anda bisa untuk membiarkannya kering juga." Terlalu dingin untuk menjawab. Juno kemudian menggigil dan melepaskan semuanya kecuali pakaian dalamnya sebelum duduk tepat di sampingnya di dekat perapian. Melihat bahwa Geralt kemudian memeluknya untuk kehangatan ekstra. Ketika dia akhirnya cukup hangat, Juno hanya bisa tersipu ketika dia menyadari betapa dekatnya dia sekarang dengan Geralt. Geralt sendiri tidak bisa menahan perasaan bahwa gadis pemalu itu terlihat sangat cantik di bawah cahaya api. Bagaimanapun, dengan seberapa erat dia memegangnya, Juno merasakan rasa aman yang luar biasa. Dan sepanjang hidupnya, Geralt adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa aman seperti ini. Akhirnya, Juno tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Tersenyum ketika dia berkata, "Senang sekali memilikimu di sisiku, Geralt." Tersenyum sebagai tanggapan. Geralt kemudian mengecup keningnya sebelum menjawab, "Aku akan berada di sisimu sepanjang Juno ini. Kamu akan selalu aman bersamaku." Mengangguk, Juno dengan senang hati mempercayai kata-katanya. Selama dia bersamanya, dia tidak takut apapun. Sekitar setengah jam kemudian pakaian mereka akhirnya mengering. Dengan itu, keduanya berdiri dan mulai meninggalkan hutan. Lagi pula,
Semakin cepat mereka bersatu kembali dengan Rai dan yang lainnya, semakin baik. Setelah berjalan melalui hutan untuk sementara waktu, serigala hitam tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak. Melihatnya menyerang ke arah mereka, Geralt dengan cepat meninju tepat di kepalanya, mengakibatkan serigala yang kesakitan melolong untuk terakhir kalinya sebelum jatuh ke tanah, mati. Untuk bisa membunuh serigala hanya dengan satu pukulan, kekuatan pukulan Geralt benar-benar tidak bisa dicemooh. Eiterway, Geralt menemukan penampilan serigala sebagai berkah. Lagi pula, mereka tidak perlu khawatir kelaparan sekarang. Kau lapar, Jun, juga. Saya berasumsi Anda belum pernah mencoba daging serigala sebelumnya. Tanya Geralt, kaget. Juno langsung menggelengkan kepalanya. Dia tahu kemana arah pembicaraan ini. Bagus, saya juga belum pernah mencicipi serigala. Jadi ini akan menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi kami berdua. Bukannya kita punya sumber makanan lain. Jadi sebaiknya kita isi perut kita saja dengan apa yang kita punya. Tambah Geralt. Tentu saja, Juno tidak menentang gagasan itu. Bagaimanapun, Geralt kemudian mulai bekerja memproses dan menyembelih serigala. Dia memastikan untuk menguliti serigala dengan benar karena bulu serigala bisa dijual dengan harga yang lumayan mahal. Setelah selesai, dia kemudian mengiris daging serigala menjadi potongan-potongan yang bisa diatur. Setelah mencuci daging di tepi sungai, Geralt menyalakan api lagi. Setelah itu, daging serigala panggang akan segera datang. Tidak pernah merupakan ide yang baik untuk bepergian dengan perut kosong dan mereka berdua mengetahuinya. Dengan mengingat hal itu, makan sampai kenyang adalah tindakan terbaik mereka saat ini. Dalam waktu kurang dari setengah jam, daging serigala sudah matang dan keduanya akhirnya bisa digali. Menggunakan daun besar yang dia temukan sebagai piring, Geralt kemudian merobek beberapa potong daging yang sudah dimasak sebelum menyerahkannya kepada Juno. Setelah mendapatkan beberapa untuk dirinya sendiri, keduanya kemudian duduk di bawah pohon untuk menikmati makanan mereka. Mengambil gigitan pertama, Geralt yang benar-benar belum pernah mencicipi daging serigala sebelum ini mau tidak mau berseru, "Ya Tuhan! Daging serigala itu enak. Ini tidak seperti apapun yang pernah saya rasakan sebelumnya." Meskipun rasa lezatnya merupakan nilai tambah, meskipun tidak enak, Geralt tetap akan memakan dagingnya. Lagi pula, tujuannya hanya untuk mengisi perut mereka. Eiterway. Begitu mereka kenyang, keduanya memadamkan api sebelum berdiri, siap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun, pada saat itu, gemerisik dedaunan bisa terdengar. Menyadari suara itu, Geralt dengan cepat menarik Juno dan bersembunyi di semak-semak di dekatnya. Tidak lama kemudian beberapa humanoid aneh dan tampak rapuh keluar dari hutan. Terkejut dengan apa yang mereka lihat, Geralt dan Juno kemudian menyaksikan makhluk-makhluk itu mengepung apa yang tersisa dari mayat serigala sebelum menggerogoti tulang-tulangnya. Dilihat dari cara mereka melahap daging mentah mayat dan menghisap darahnya, Geralt tiba-tiba tahu apa itu. Mungkinkah itu vampir liar? Geralt, apa kau tahu monster apa itu? Tanya Juno bingung. Jika tebakanku benar, mereka adalah vampir liar. Gumam Geralt. Mendengar itu, Juno terengah-engah meskipun dia berhasil menahan diri untuk tidak berteriak. Sayangnya, hanya itu yang dibutuhkan para vampir liar untuk menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Menyaksikan vampir liar mulai melihat sekeliling, Geralt tahu pasti bahwa hanya masalah waktu sebelum mereka ditemukan. Dengan pemikiran itu, dia kemudian meraih lengan Juno sebelum berbisik, "Kami telah ditemukan. Kita harus lari." Bahkan sebelum Juno bisa menjawab, Geralt sudah menariknya saat dia kabur dari tempat kejadian. Secara alami, ini langsung menarik perhatian vampir liar. Mengaum dengan ganas saat mereka mengejar. Pemandangan manusia hidup yang menjanjikan darah segar adalah godaan yang terlalu besar bagi makhluk yang mendambakan darah ini. Dan dengan demikian dimulailah permainan kucing dan tikus antara keduanya dan vampir liar. Dengan seberapa cepat vampir liar secara alami, mereka semua segera menyusul Geralt dan Juno. Menyadari bahwa mereka telah dikepung, Juno yang ketakutan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cemas, Apa sekarang, Geralt?" "Jangan khawatir, aku di sini." Menghibur Geralt saat vampir liar yang melotot terus menggeram seperti binatang buas pada kedua manusia itu. Tidak ada jalan keluar yang mudah dari ini. Detik berikutnya, 4 vampir liar mulai menyerang Geralt dan Juno. Menyaksikan cakar mereka menjulur ke arah keduanya, Geralt dengan cepat memanggil pedang astrabise-nya sebelum menebas vampir liar pertama yang terlalu dekat. Dan begitu saja, vampir liar yang ditebas dipotong menjadi 2. Dengan darah memuntahkan saudara-saudara mereka yang sudah mati, 3 vampir liar lainnya langsung mulai mundur. Bagaimanapun, mereka sekarang tahu bahwa pedang Geralt tidak bisa dianggap enteng.
Datanglah padaku jika kamu tidak takut mati. Geram Geralt sambil memelototi vampir liar yang tersisa. Tampaknya memahami apa yang baru saja dia katakan. Ketiganya kemudian berbalik sebelum kabur. Sementara krisis sekarang terangkat. Geralt telah mengetahui bahwa vampir liar itu sebenarnya agak pemalu. Lagi pula, mereka mudah takut dan melarikan diri begitu cepat. Terlepas dari itu, Geralt kemudian menyingkirkan pedangnya sebelum berkata, "Baiklah, ayo tinggalkan tempat ini sebelum vampir liar itu kembali." Dengan itu, keduanya melanjutkan perjalanan mereka dengan Geralt yang memimpin. Dan setengah jam kemudian, mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan. Begitu mereka berada di luar, Geralt segera mengeluarkan ponselnya. Akhirnya, beberapa resepsi. Dia sebelumnya berencana untuk menghubungi Rai dan yang lainnya. Meskipun hutan secara alami mencegahnya untuk menelepon. Apapun masalahnya, ada penerimaan sekarang jadi sudah saatnya dia akhirnya mencoba menghubungi Rai agar mereka bisa berkumpul kembali. Yang membuat Geralt kecewa, Rai tidak mengangkatnya. Sedikit mengernyit, dia kemudian mencoba beberapa kali lagi. Namun, pada akhirnya, hasilnya tetap sama. Fakta bahwa ada bunyi bip saat panggilan mencoba menyambung berarti Rai pasti mendapat penerimaan. Jadi mengapa dia tidak mengangkat telepon Geralt? Memikirkannya, hanya ada dua kemungkinan mengapa ini terjadi. Yang pertama adalah bahwa Rai dan yang lainnya tidak memperhatikan panggilan itu. Yang kedua, bagaimanapun, berarti bahwa mereka bisa saja mendapat masalah dan tidak dapat menjawab. Meskipun sangat disayangkan, Geralt punya firasat bahwa kemungkinan kedua lebih masuk akal. Lagi pula, Rai kecanduan gadget, jadi tidak mungkin dia mengabaikan teleponnya. Fakta bahwa Rai masih tidak menjawab meskipun dia menerima penerimaan hanya memperkuat teori Geralt bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada mereka. Melihat Geralt masih mencoba menelepon Rai setelah cukup lama, Juno yang bersangkutan terdorong untuk bertanya, "Apakah menurutmu sesuatu telah terjadi pada mereka?" Geralt mengerutkan alisnya sedikit memikirkannya. Ekspresi Geralt menjadi gelap saat dia mengangguk sambil berkata, "Itu sangat mungkin. Terutama karena kita bertemu dengan vampir liar di sini. Saya memiliki kecurigaan yang menyelinap bahwa Rai dan yang lainnya pasti telah menemui mereka juga." Apa? Lalu?" Mereka seru Juno. Hatinya terasa berat. "Jangan khawatir. Old Flynn bersama mereka. Jika ada yang tahu bagaimana menghadapi vampir liar, itu dia." Dengan mengingat hal itu, vampir liar seharusnya tidak bisa menyakiti mereka dengan mudah. Jawab Geralt, berusaha meyakinkan Juno meskipun dia juga tidak begitu yakin tentang keselamatan mereka. Tetap saja, dia hanya tidak ingin Juno terlalu mengkhawatirkan mereka saat ini. Bagaimanapun, yang penting sekarang adalah mencoba berkumpul kembali dengan mereka. Dengan pemikiran itu, keduanya segera mulai mencari anggota parti mereka di tepi hutan. Tidak lama kemudian, mereka berhasil menemukan tas yang sangat mirip dengan milik Rai. Setelah mengobrak-abriknya, mereka menemukan ponselnya. Dengan mengingat hal itu, tas itu tidak diragukan lagi milik Rai. Tidak heran dia tidak menjawab panggilan Geralt. Dia telah dipisahkan dari tas dan teleponnya. Sementara mereka setidaknya tahu mengapa dia tidak mengangkatnya sekarang. Geralt dan Juno juga jauh lebih yakin bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi pada anggota parti mereka yang lain. Keesokan paginya, Geralt membawa Rai bersamanya dan berangkat. "Kemana tujuan kita pagi-pagi begini, Geralt?" tanya Rai bingung. Dia tidak bisa tidur nyenyak dalam beberapa hari terakhir. Dan ketika dia akhirnya bisa tidur di tempat tidurnya sendiri, Geralt datang pagi-pagi untuk menyeretnya keluar. Itu benar-benar membuatnya merasa tidak berdaya. "Kita akan pergi ke Sekte Gelap Kota Hantu," jawab Geralt. Saat mereka berbicara, mereka segera tiba di menara Sekte Gelap Kota Hantu. Karena perburuan Ember Lord masih berlangsung, pembangunan Sekte Kegelapan telah dihentikan, meninggalkan seluruh menara disegel. Namun, karena penghentian mendadak itu, banyak orang akhirnya kehilangan pekerjaan. Seperti kata pepatah, karma akan selalu kembali menggigit. Bagaimanapun, saat melangkah di depan pintu masuk menara, keduanya menemukan bahwa pintu telah dikunci dengan rantai. Bahkan ada segel strip yang melekat padanya. "Bagaimana menurutmu kita bisa masuk, Saudara Geralt?" tanya Rai, tidak memberikan tanggapan. Geralt hanya berjalan di sekitar menara, melihat ke sana-sini sampai akhirnya dia menemukan ventilasi udara yang terhubung ke bagian belakang menara. Melepaskan tutupnya, Geralt kemudian mulai meremasnya. Melihat itu, Rai tahu bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti. Setelah merangkak sebentar, keduanya akhirnya masuk ke kamar mandi lantai 3 menara. Mengetahui bahwa kamar Ember Lord berada di lantai 16,
Gerald kemudian menuju tangga dan mulai berlari ke atas. Bahkan setelah berlari sampai ke puncak, wajah Gerald nyaris tidak memerah. Jantungnya juga tidak berdetak kencang. Bahkan, dia bahkan tidak merasa perlu untuk menghirup udara. Ray, di sisi lain, mendapati dirinya tertinggal jauh di belakang. Mengambil setidaknya 10 menit untuk sampai ke tempat Gerald berada. Ray segera menjatuhkan diri ke sofa terdekat begitu dia melihatnya. Terengah-engah. Ray kemudian bergumam. Bisakah kita? Tolong, jangan pergi secepat ini lain kali. Aku sekarat di sini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Gerald bisa menaiki 16 tangga. Itu benar-benar prestasi yang tidak manusiawi. Kemudian lagi, Gerald bukanlah manusia biasa sejak awal. Pada titik ini, dia sudah menjadi setengah hantu. Jadi tubuhnya tidak lagi berfungsi seperti manusia biasa. Dengan mengatakan itu, 16 armada tangga bukanlah apa-apa baginya. Terlepas dari itu, Gerald tidak repot-repot membalas pernyataan Ray dan malah mulai mencari petunjuk tentang Ember Lord di dalam ruangan. Setelah apa yang Juno katakan padanya sehari sebelumnya, Gerald tahu dia tidak bisa lagi bersikap pasif. Mereka harus mengambil inisiatif untuk membuat Ember Lord datang kepada mereka. Dan satu-satunya cara yang akan terjadi adalah jika Gerald berhasil menemukan sesuatu yang dipedulikan Ember Lord. Begitu dia berhasil mendapatkan benda seperti itu, Gerald pasti akan bisa menangkapnya. Either way, setelah mencari beberapa saat, Gerald akhirnya berhasil menemukan sebuah kotak kayu kecil di dalam ruangan. Itu hanya kotak tua yang tampak sederhana yang tidak terlihat istimewa. Meski begitu, fakta bahwa Ember Lord seseorang dengan status setinggi itu bahkan memiliki kotak yang tampak normal seperti itu adalah hal yang aneh. Dengan pemikiran itu, Gerald berpikir bahwa kotak kayu itu pasti berisi sesuatu yang penting bagi Ember Lord, dan dia pasti lupa membawanya. Segera membuka kotak untuk melihat apakah dia benar. Gerald disambut oleh pemandangan cincin yang terbuat dari batu giok hijau. Dengan betapa kusamnya cincin batu giok itu, jelas bahwa itu sangat tua. Setelah memeriksa cincin itu sedikit lebih lama, Gerald kemudian memasukkannya kembali ke dalam kotak kayu sebelum memasukkan kotak itu ke dalam sakunya dengan maksud untuk membawanya kembali. Pada saat itu, suara marah tiba-tiba terdengar berteriak, "Siapa di sana?" Mendengar itu, Gerald dan Ray langsung menoleh untuk melihat ke pintu, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah Old Flynn dan beberapa pria lainnya. Menyadari bahwa itu hanya Old Flynn, Gerald dan Ray menarik napas lega. Old Flynn, di tangan, mau tidak mau mengangkat alis sedikit saat dia bertanya dengan bingung. Kalian berdua, apa yang kamu lakukan di sini? Dan bagaimana Anda bisa masuk? Kepala inspektur sudah memerintahkannya untuk tidak melakukan kontak dengan Gerald lagi. Terlebih lagi, dia juga telah diberitahu bahwa Gerald tidak diizinkan lagi membantu mereka dalam penyelidikan. Dengan pemikiran itu, Old Flynn hanya bisa mematuhi atasannya. Kami di sini mencari petunjuk. Jawab Gerald. Dengar. Maafkan aku, tapi kalian berdua tidak boleh terlibat dalam kasus ini lagi. Dengan mengingat hal itu, silakan pergi. Jika Anda kembali ke sini lagi, satu-satunya pilihan kami adalah membawa Anda kembali bersama kami. Memperingatkan Old Flynn. Mendengar itu, Gerald hanya mengangguk. Tidak ingin mempersulit orang tua itu. Gerald kemudian menjawab, "Salin itu." Namun, saat dia akan pergi bersama Ray, dia mendengar Old Flynn berteriak, "Tunggu sebentar. Apakah Anda menemukan petunjuk saat Anda berada di sini? Jika Anda melakukannya, tolong serahkan kepada kami." Sambil tersenyum halus, Gerald kemudian menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Maaf, Old Flynn, tapi kami tidak berhasil menemukannya." Dengan itu, keduanya kemudian meninggalkan menara. Siapa yang bercanda Old Flynn? Seolah-olah Gerald akan menyerahkan petunjuk yang dia temukan padanya. Apapun masalahnya. Sekarang setelah mereka meninggalkan sekte gelap kota hantu, Gerald dan Ray dengan cepat kembali ke kantor mereka. Hanya sekali mereka berada di dalam ketika Gerald mengeluarkan cincin giok dari kotak kayu lagi. Menatap Gerald, Ray yang bingung mau tidak mau bertanya, apakah ada yang istimewa dari cincin giok itu? Mengapa Anda merasa perlu membawanya kembali ke sini? Mendengar itu, Gerald kemudian menjawab, pikirkan saja, mengapa seseorang dengan status tinggi seperti dia menyimpan cincin giok tua seperti itu? Tidakkah menurutmu itu aneh? Saat itulah Ray menyadari bahwa apa yang dikatakan Gerald itu benar. Pada saat itu, Juno memasuki ruangan sebelum berkata, cincin giok itu seharusnya milik orang tua. Dan dari mana ini berasal? Tanya Gerald sambil memandangnya. Yah, cincin itu tidak hanya terlihat lapuk, tetapi ukiran di atasnya juga sangat kuno. Nenek saya dulu memakai cincin yang sama.
Anda tahu. Itulah sebabnya saya merasa pemakainya pasti sudah tua juga. Jelas Juno. Setelah mendengar itu, Geralt merasa bahwa pernyataannya masuk akal. Dengan informasi itu, Geralt berasumsi bahwa cincin itu pernah menjadi milik nenek Ember Lord, meskipun dia kemudian mewariskannya kepadanya. Maksudku, itu bagus dan semuanya. Tetapi bahkan jika kita memiliki cincin itu, kita mungkin tidak dapat menangkap Ember Lord, kan? Gumam Ray. Tidak, saya percaya bahwa cincin giok ini pasti akan membantu kita menemukannya. Bahkan, saya sudah tahu siapa korban selanjutnya, kata Geralt dengan nada percaya diri. Setelah itu, dia berjalan keluar dari kantor, dan Ray hanya bisa mengikuti di belakangnya. Begitu mereka turun, Geralt melemparkan kunci mobilnya ke Ray sebelum berkata, "Kamu mengemudi. Tujuan kami adalah Biro Sensus." "Halo, ada apa?" Geralt tanya Old Flynn dari seberang telepon. "Flynn tua. Sementara aku tahu kamu tidak bisa membiarkan kami bergabung dalam penyelidikan. Aku harap kamu masih bisa membantu kami. Pada dasarnya, jika Anda ingin menyelesaikan kasus ini dan menangkap Ember Lord, dengarkan baik-baik dan percayalah ketika saya mengatakan bahwa semua yang akan saya katakan kepada Anda akan menjadi sangat penting." Jawab Geralt dengan nada serius. Mendengar itu, Old Flynn berhenti sejenak. Namun, akhirnya, dia tahu dia bisa mempercayai Geralt. Jadi dia bersedia mengambil risiko. Lagi pula, keduanya ingin kasus ini diselesaikan dan Ember Lord ditangkap. Baiklah. Katakan padaku bagaimana aku bisa membantu. Ke Biro Sensus sekarang. Saya sedang menuju juga. Dan saya akan memberi tahu Anda lebih banyak tentang itu ketika kita bertemu. Jawab Geralt sebelum menutup telepon. Setengah jam kemudian, Ray dan Geralt bertemu dengan Old Flynn di tempat yang ditentukan. "Untuk apa kita di sini?" Geralt tanya orang tua yang bingung itu. "Dengar, aku ingin kamu melakukan pemeriksaan latar belakang pada Ember Lord serta keluarganya. Dan bukan hanya orang tuanya. Saya ingin Anda meneliti secara menyeluruh siapapun yang terkait dengan orang tuanya juga." Perintah Geralt tanpa memberikan banyak penjelasan tentang alasannya. Meski begitu, Old Flynn tahu bahwa Geralt pasti punya alasan untuk menanyakan itu. Dengan mengingat hal itu, lelaki tua itu kemudian berkata, "Salin itu." Tak lama setelah itu, Old Flynn kemudian memasuki biro. Geralt membutuhkan bantuan orang tua itu karena hanya seseorang dengan kredibilitasnya yang diizinkan untuk mengakses dan mengambil informasi dan profil orang lain. Sekitar 1 jam kemudian, Old Flynn akhirnya keluar dari biro dengan setumpuk kertas tebal. Masuk ke mobil. Dia kemudian menyerahkan surat-surat itu kepada Geralt sebelum berkata, "Ini semua tentang Ember Lord dan keluarganya. Termasuk informasi tentang orang tua dan kakek neneknya." Mendengar itu, Geralt segera mulai memindai dokumen. Kecepatan membacanya lebih cepat daripada seseorang yang membaca sekilas halaman buku. Dengan betapa seriusnya Geralt, Old Flynn mau tidak mau bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu temukan, Geralt?" Geralt, bagaimanapun, mengabaikan lelaki tua itu dan terus membaca koran. Sampai akhirnya, Geralt berhenti. Menarik keluar file yang diberi label Yamilet Faes. Dia kemudian menunjukkannya ke Old Flynn. Yamilet Faes tidak lain adalah nenek Ember Lord. Meski begitu, dia meninggal sekitar 3 tahun lalu. Semua yang ada di file itu adalah informasi dari sekitar 2 tahun lalu. "Apakah saya harus memahami sesuatu dari ini?" tanya lelaki tua itu bingung. Setelah itu, Geralt segera menyatakan alamat Yamilet Faes sebelum berkata, "Ray, periksa apakah koordinat alamatnya cocok dengan angka yang ditinggalkan oleh Ember Lord." Mendengar itu, Ray dengan cepat mengeluarkan tabletnya dan mulai mencari alamatnya. Dan benar saja, begitu hasilnya keluar, angka yang ditinggalkan oleh Ember Lord benar-benar terlihat seperti koordinat rumah neneknya. Kamu benar, jumlahnya persis sama," seru Ray sambil menatap Geralt dan Old Flynn. Mendengar itu, Geralt dan Old Flynn saling bertukar pandang. Mereka akhirnya tahu apa yang diwakili oleh angka-angka itu. Tidak mungkin kedua fakta itu kebetulan. Dengan mengingat hal itu hanya bisa berarti bahwa Ember Lord bersembunyi di sana. Namun, karena Ember Lord telah meninggalkan petunjuk itu untuk mereka, ada kemungkinan bahwa alih-alih menemukannya di sana, mereka malah akan menemukan lokasi korban berikutnya. Setelah memikirkannya sebentar, Old Flynn kemudian menyalakan mobil dan langsung tancap gas. "Mereka harus pergi ke rumah Yamilet Faes sekarang. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa Ember Lord akan bersembunyi di sana, Geralt?" tanya Ray dalam perjalanan ke sana. Sambil menggelengkan kepalanya, Geralt kemudian menjawab dengan ekspresi serius, "Sejujurnya, aku tidak terlalu yakin.
Lagi pula, Ember Lord adalah orang yang teliti dan tidak pernah bermain sesuai aturan. Dugaan saya adalah angka-angka itu akan membawa kita ke korban berikutnya. Tetapi dalam menemukan korban itu, kita pasti akan selangkah lebih dekat ke tempat Ember Lord bersembunyi. Mendengar itu, Ray lalu mengangguk mengerti. Setelah sekitar 40 menit berkendara, ketiganya akhirnya tiba di rumah nenek Ember Lord. Yamilet tinggal di sebuah desa kecil yang terpencil, dan ketiganya segera menemukan diri mereka berjalan di sepanjang jalan di desa. Karena mereka tidak bertemu siapapun di sepanjang jalan, dengan cepat terbukti bahwa desa itu hanya memiliki sedikit penduduk. Terlebih lagi, meskipun ada cukup banyak rumah di daerah itu, banyak dari mereka yang terkunci dan menunjukkan tanda-tanda tidak berpenghuni untuk waktu yang agak lama. Kemudian lagi, itu tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, kota itu jauh lebih berkembang daripada tempat ini. Dengan mengingat hal itu, siapa yang mau terus menderita di tempat seperti itu ketika mereka bisa tinggal di rumah yang jauh lebih baik? Bagaimanapun, setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya menemukan orang yang berpakaian sederhana. Dengan berapa umur pakaiannya, mereka bertiga berasumsi bahwa dia hanya seorang petani yang tinggal di sini. Halo yang di sana, memanggil Old Flynn. Mendengar itu, lelaki tua itu langsung berbalik menghadap ketiganya. Tampak agak terkejut bahwa orang luar bahkan akan datang ke desa ini. Iya, kamu siapa kamu? Tanya lelaki tua itu. Terdengar sedikit ketakutan. Jangan khawatir. Aku hanya dari Dewan Agung. Langsung ke pengejaran. Saya ingin tahu apakah Anda tahu di mana Yamilet tinggal. Jawab Old Flynn. Mendengar bahwa Old Flynn berasal dari Dewan Agung, petani itu menurunkan kewaspadaannya sebelum bertanya. Maaf, siapa? Yamilet Fa. Dia seorang wanita tua. Ulang Old Flynn. Oh, kau mencarinya. Dia meninggal beberapa waktu lalu. Apa kau ada urusan dengannya? Tanya petani itu. Tentu saja. Old Flynn dan dua lainnya sudah tahu dia sudah mati. Kami tahu tentang itu. Tetapi kami masih harus pergi ke rumahnya. Ada sesuatu yang kita butuhkan di sana. Jelas Flynn tua. Oh, nah. Jika itu masalahnya, saya akan membawa Anda ke sana. Jawab petani tua itu sambil dengan senang hati setuju untuk membantu. Dengan senang hati, Old Flynn kemudian menjawab, saya senang mendengarnya. Terima kasih, Tuan yang baik. Sekarang seseorang memimpin jalan. Mereka tidak perlu lagi mencari-cari tempatnya. Dengan bimbingan petani, mereka bertiga segera tiba di rumah Yamilet Faes. Meskipun itu adalah pondok kayu sederhana yang telah rusak selama bertahun-tahun, pintunya tampaknya masih terkunci. Melihat keadaan rumahnya, Ray hanya bisa bergumam. Aku tidak menyangka Ember Lord akan bersembunyi di tempat yang lusuh dan menyeramkan seperti ini. Geral. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.